Ini benar-benar viral banget, ada wanita yang dakwa dirinya itu dirasuki roh Tang Monida dan dia minta tolong. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Kasus dari Tang Monida tambah lama itu tambah kayak lebih mengkerucut, tapi banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang harus aku bahas di sini. Ini banyak kejanggalan dari manajernya, terus dari ibunya sendiri. Ibunya bukan kejanggalan sih, tapi ada sesuatu hal yang dia buat yang bikin banyak orang shock banget. Terus juga ada dimana katanya ada orang yang mengaku dia itu kemasukan roh dari Tang Monida yang minta tolong. Jadi semuanya bakal aku bahas lengkap banget di sini. Jadi langsung aja kita mulai. Mungkin bagi kalian yang belum tahu tentang Tang Monida, kalian bisa lihat part 1 aku. Itu udah aku jelasin kronologinya dengan lengkap. Nah, sekarang ini aku bakal share ke kalian sebenarnya kemungkinan siapa yang menghabisi nyawa dari Tang Monida ini. Atau ini benar-benar kayak kecelakaan aja, atau ini memang direncanakan. Jadi bagi kalian yang belum tahu, aku kasih dikit dulu kalau Tang Monida itu adalah artis cantik Thailand yang lagi viral banget karena kematiannya yang misterius. Banyak yang bilang kalau misalkan dia itu meninggal bukan karena dia itu tenggelam di sungai pada 26 Februari 2022 yang lalu, tapi banyak yang bilang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi menunjukkan Tang Monida itu memang sengaja dihabisi nyawanya dengan ditenggelamkan sama teman-temannya dan juga manajernya. Jadi di dalam kapal tersebut, di tempat Tang Monida itu tenggelam, ada kelima teman Tang Monida. Ada Itsarin Gatik Juta Suksawat. Ini adalah kayak tersangka yang orang-orang pikir udah nih pasti dia. Orangnya itu adalah manajer Tang Mo yang cantik banget juga. Terus ada juga Wisapat Sanma Nomairat, ada Nitas Job Kirati Soti Satorn, ada Tanupat Porlet Tarwewit, itu pemilik kapalnya, dan Paibon Robert Trikanjananun. Tang Monida itu manajernya namanya Gatik, dikarenakan banyak banget yang bahas soal Gatik ini. Oke, kita bahas satu-satu kenapa dia itu patut dicurigai. Tapi ini kesimpulannya belum 100% ya guys, jadi ini masih gimana ya, cocok logi dan teori-teori yang ada dengan bukti-bukti yang ada kenapa harus menunjuk ke si manajernya. Oke, yang pertama acara TV. Setelah si Tang Monida itu meninggal, otomatis manajernya banyak banget diwawancarain di banyak acara TV, termasuk acara TV ini. Manajer Tang Monida melakukan siaran langsung di salah satu acara televisi Thailand. Baru-baru ini stasiun televisi Thailand CH3 melakukan siaran langsung dengan narasumber manajer dan 3 teman yang bersama Tang Monida saat berlibur. Dalam siaran langsung itu, sang manajer menjelaskan bahwa ia nggak tahu menau penyebab Tang Monida itu bisa terjatuh dari speedboat. Ia menuturkan bahwa saat kejadian, dirinya tuh memang nggak memperhatikan Tang Monida banget karena sibuk memandangi HP dan pemandangan langit. Jadi dia kayak nggak sadar kalau misalkan Tang Monida itu jatuh. Yang menurut netizen itu kayaknya nggak mungkin deh kalau orang jatuh pasti dia minta tolong. Ya nggak mungkin nggak sadar kalau walaupun lihat HP sekalipun gitu. Nah, dalam siaran langsung itu ditampilkan juga ada rekaman CCTV pelabuhan. Nah, manajer Tang Monida beralasan bahwa ia hendak pergi karena waktu sudah tengah malam dan anaknya menunggu di rumah. Padahal udah tahu nih temennya tenggelam, tapi dia malah, aduh udah malam nih, anakku nunggu di rumah, kayak lagi hangout gitu loh guys. Pengakuan ini membuat pemirsa yang menonton acara live tersebut benar-benar jengkel dan mencaci maki. Tak sampai di situ, raut wajah presenter yang memandu acara juga nampak dongkol dan mempertanyakan sikap dari sang manajer ini. Bahkan presenternya ngomong gini, "Anda teman macam apa yang meninggalkan temannya saat belum ditemukan? Dan ini teman dekat Anda," gitu loh guys. Tak puas dengan itu, sang presenter lanjut mempertanyakan jika manajer berada di posisi si Tang Monida saat itu, gimana gitu. Jadi presenternya ngomong gini, "Yang perlu Anda jawab untuk saya dan masyarakat adalah bagaimana jika Anda yang berada di posisi itu." Tapi aku nggak tahu di sini sumber-sumber kayak nggak tahu jawabannya apa, tapi kelihatan banget presenternya aja berdongkol nih sama si Gatik ini. Oke, kita lanjut lagi ke si perkataan manajer yang terus-menerus membuat dongkol. Itu pengakuan Tang Mo yang jatuh karena ingin kencing ditolak oleh ahli forensik seperti yang kita tahu. Sebab jenazahnya mengenakan bodysuit, jadi susah banget kayaknya untuk dia kencing katanya. Nah, Gatik dan Sen muncul dalam jumpa pers dan menjawab sejumlah pertanyaan. Yang bikin aku kesel, ini adalah jawaban dari Gatik.
Dia ngomong gini, aku udah bahas sih di part 1, cuman aku pengen kayak lebih jelas lagi. Dia ngomong gini, jika temanku tewas, aku juga akan kehilangan mata pencaharian. Malah bukannya kayak sedih temannya tewas, tapi malah mikirin uang gitu loh guys. Kalian harus mengerti gitu guys, katanya dia. Terus dia juga ngomong kenapa dia nggak langsung hubungin ibunya Tengmo. Dia bilang, Ibu Tengmo bukan scuba diver, jadi buat apa aku harus menghubunginya? Itu kata Getik, itu kan kayak, hah, bisa ya ngomong kayak gitu loh untuk ibu dari temannya dia yang baru saja meninggal gitu. Nah, usai kejadian, keputusan Getik untuk pulang duluan menggunakan mobil Tengmo tanpa menunggu hasil pencarian, dan dia nggak bantuin pencarian sama sekali. Padahal kayak mantan suami dari Tengmo aja membantu pencarian, dia yang sedekat itu sama Tengmo nggak berusaha untuk membantu pencarian sama sekali dan langsung pulang pakai mobilnya Tengmo dan kembali ke rumah tempat dia ibarat nebeng di rumahnya Tengmo selama ini. Bahkan ada artikel si Getik bilang ke temennya, jika kamu akan mati, mengapa memberiku masalah dengan kematianmu? Maksudnya dia ngomong ke si Tengmo ya. Aku juga marah karena mau meninggal dan memberikan beban dan masalah kepadaku. Itu aku nggak tahu sih ini benar-benar kayak gini atau enggak, karena menurut aku ini jahat banget gitu ngomong gitu. Temennya meninggal, dia nggak ada sedih-sedihnya. Awalnya dia tuh kelihatan mukanya nggak panik, terus dia malah menyalahkan kematian Tengmo. Itu membuat dia itu jadi berbeban, jadi punya masalah gitu. Dan si ibu ini di rumah duka terlihat di sini, ini memberikan maaf ternyata sama teman-temannya Tengmo yang ikut Tengmo di kapal tersebut, tapi tidak memberikan maaf untuk manajernya. Kita nggak tahu ya firasat sang ibu kayak gimana. Cuman menurut ibunya tuh nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama manajer Tengmo, yaitu Gatik. Apalagi si ibunya itu menuduh si manajer Tengmo itu adalah pembohong. Dengan pertama aja pengakuan dari sang manajer yang berbeda sama ibunya. Si manajer bilang kalau misalkan dia itu udah bertemu dengan si ibunya. Getik bilang dia udah bertemu dengan ibunya Tengmo waktu itu. Tapi ternyata menurut ibunya Tengmo dia belum ketemu sama sekali. Kenapa harus berbohong? Nah, hal itu udah menjadi sesuatu yang harus dicurigakan. Ditambah ibunya tahu banget rumor yang beredar kalau si Mo dan si Getik itu benar-benar deket banget. Bisa kalian lihat di sini Instagramnya Mo juga sering banget ngepost soal Getik dan dia terlihat banget sayang sama Getik. Bahkan saking sayangnya, rumor yang beredar warisan dari Mo kalau misalkan dia meninggal itu akan jatuh ke anak dari Getik, karena dia merasa anak dari Getik itu sudah seperti anaknya, bahkan dia itu seperti mengangkat anak dari Getik. Nah, hal itu yang menimbulkan kecurigaan bagi semua orang. Oh, jangan-jangan Getik itu sengaja melakukan pembunuhan terhadap Mo ini supaya dia itu mendapatkan uang warisan, yang mana uang warisan ini itu untuk anaknya, ya untuk anaknya, untuk Getik juga. Itu lebih make sense gitu loh guys. Kayaknya banyak yang duga juga, ini masih rumor yang beredar, kalau si Getik itu memang pingin banget menjadi seperti Mo. Karena terlihat banget Getik itu sering banget minjem-minjem baju Mo yang bagus-bagus, yang bener-bener kayak pingin menjadi Mo gitu. Kalian lihatlah ini foto-fotonya, itu bener-bener si Getik pakai baju-baju Mo. Itu nggak tahu sih itu cocok logi atau enggak, tapi ya agak-agak make sense gitu guys. Dan selanjutnya, kenapa semua orang menuduh manajer dan teman-temannya bersekongkol? Karena kalau kalian lihat di sini, mereka saat udah tahu nih Mo itu jatuh, terus kan banyak kamera, banyak polisi, saat ditanyai mereka itu bener-bener kayak nggak panik sama sekali. Tapi pas ditanya di mana Mo tenggelam, mereka nunjuk ke arah yang berbeda dan kelihatan banget mereka jadi panik. Ada salah satu cowok di situ kayak, aduh, salah tunjuk nih kayak gitu loh guys. Itu aduh kayak gregetan banget aku guys. Terus juga ada lagi konspirasi di mana ada video kayak pas mereka udah balik yang udah dikamerain itu seperti yang tadi, itu ada video mereka ada cowok kayak masukin pelampung ke bawah terus kayak dorong pelampungnya. Seolah-olah banyak yang bilang sih itu ada Mo yang lagi mau naik tapi didorong lagi masuk ke dalam. Aku nggak terlalu ngelihat itu dengan jelas. Kalau menurut kalian gimana? Nah selanjutnya banyak yang bilang kayak orang-orang teman-teman Mo itu tenggelam, berarti dia itu kemungkinan besar nggak bisa berenang karena Sungai Chao Phraya itu benar-benar
tenang banget. Jadi kalau orang bisa berenang, kemungkinan besar dia itu akan selamat, ya kan guys? Dan ibunya aja bilang kalau misalkan Mo itu benar-benar perenang yang handal, jadi nggak mungkin banget dia tenggelam. Tapi yang anehnya, HP-nya Mo itu dipegang sama Gatik dan nggak dikasih ke pihak kepolisian selama kurang lebih kayaknya 24 jam gitu guys. Dan tiba-tiba foto Instagram Mo isinya dia itu lagi berenang itu hilang semuanya. Itu menunjukkan kayak sengaja mau kasih tahu kalau Mo itu nggak bisa berenang. Jadi foto-foto yang berenang-berenang di Instagram ya dihilangin aja semuanya. Ini benar-benar viral banget. Ada wanita yang dakwa dirinya itu dirasuki roh Tang Monida dan dia minta tolong. Oke, video seorang wanita nangis ini benar-benar lagi viral banget di semua platform manapun. Dari akun Rawang Tan, ini memaparkan seorang wanita benar-benar meraung sambil memberikan petunjuk lokasi mayat dari Tang Mo. Ini mungkin yang waktu itu ya, sebelum mayatnya itu ditemukan. Nah, dalam klip ini wanita yang tidak dapat dipastikan identitasnya itu memberitahu dia sudah lemas dan benar-benar kayak sesek gitu di bawah jembatan itu. Tolong saya, sejuk, saya udah tak larat, saya ada di jembatan, saya lemas dalam air, betul-betul saya sejuk. Kenapa dalam bahasa Malaysia? Karena ini udah diterjemahkan oleh Ahmad Lapshid. Ahmad Lapshid itu menerjemahkan ke dalam bahasa Malaysia gitu ya guys. Oke, siapa saja tolong saya, mereka tangkap saya dan tenggelamkan saya. Ini katanya rohnya Simo ya. Mereka tak bagi saya naik atas, saya dah mati, tolong saya udah tak larat, emak dan ayah tolong. Terus yang aneh, dia itu menyebut sebuah nama, ya aku nggak tahu ini namanya ada di dalam kapal itu atau enggak, namanya Pibat. Dia selalu kayak kesel banget sama Pibat. Dan dia ngomong, Pibat duduk dekat bot saja, tak tolong saya pun. Pibat tak nampak kenapa bodoh, kenapa tak buat apa-apa, tak saya cari pun. Kenapa si Pibat itu nggak nolong si Tang Mo gitu. Tang Mo benar-benar marah banget sama si Pibat itu. Kenapa Pibat diem aja gitu guys. Oh my god. Ini akhirnya untuk beberapa hari setelah itu pasukan penyelamat selepas 3 hari hilangnya si Tang Mo akhirnya bisa menemukan si Tang Mo tersebut. Mayatnya ditemui terapung di sungai sekitar 300 meter. Kira-kira 1 kilometer dari lokasinya terjatuh. Oke, terakhir. Ini juga lagi viral banget. Kita lihat videonya ya guys, dimana di sini ibu dari Tang Mo bilang kalau saya 100% akan maafkan pembunuh dari Tang Mo, tapi ada hal-hal lain yang harus dilakukan guys. Kalau Tang Mo itu berlakon misalkan satu sinetron atau ibarat apa yang ada di situ, satu cerita dapat 100k sampai 1 juta baht, anggap saja si Tang Mo itu masih hidup lagi 30 tahun. Jadi 1 juta kali 30 tahun 30 juta baht. Itu mungkin sekitar ke rupiah 13 miliar. Dia pokoknya bilang kalau misalkan 1 juta dikali 30 tahun 30 juta baht, dia akan mengampuni orang itu kalau dia dikasih 30 juta baht. Dan itu bikin orang-orang kaget banget, kok bisa kamu mengampuni karena uang. Tapi jangan kaget dulu guys, itu bisa aja juga merupakan, semoga ya, itu merupakan taktik dari si mamanya dari Tang Mo supaya si pembunuhnya itu mengaku, mungkin ya. Kita juga nggak tahu, tapi aku berharap banget dari kasus ini, dari semua spekulasi-spekulasi yang ada, pihak kepolisian bisa melihatnya dan mengetahui siapa yang jahat supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Karena kalian bayangin keluarga dari Tang Mo sendiri pasti pengen banget keadilan ini ditegakkan gitu guys. So, sekian dulu dari aku, kisah mengenai Tang Monida. Kalau kalian masih mau cerita kelanjutannya, kalian boleh komen di bawah dan kalian boleh kasih tahu pendapat kalian di komen di bawah ini. So, terima kasih guys. Aku juga minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.